tentang perpindahan kalor. Standar kompetensi itu memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. Untuk indikator, diharapkan siswa dapat membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tujuan pembelajaran kita hari itu melalui gambar, siswa dapat memahami pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memberikan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi materi kita itu tentang perpindahan kalor. Jadi sebelum ibu menjelaskan, disitu ada yang udah tahu apa ya perpindahan kalor atau sudah melihat secara langsung yang mana termasuk ke dalam perpindahan kalor. Ada yang tahu? Oke, kalau memang tidak ada, jadi perpindahan kalor di situ kalor dia merupakan energi panas. Tahu panas sih? Panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Jadi perpindahan kalor ya merupakan kalor yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Inilah namanya perpindahan kalor. Coba perhatikan di buku di sini. Ibu dengan Silani sedang apa di sini? Sedang memasak kan? Memasak dengan ibunya. Masak apa dia? Masak air kan? Nah, masak air enggak masak air, dia menggoreng. Nah, menggoreng ikan. Apa yang terjadi? Ikannya menjadi masak atau matang. Jadi dia gambar yang di halaman 68 merupakan contoh perpindahan kalor. Jadi dalam perpindahan kalor ada 3 macam atau ada 3 jenis. Ada perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Apa ya perpindahan kalor secara konduksi? Ada yang tahu? Cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Oke, perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya tidak ada zat perantara atau disitu kalau untuk konduksi aliran. Logam yang kita panaskan dia akan mengalir dari suhu yang panas yang tinggi ke suhu yang rendah. Dia mengalir, dia telah menyebabkan dia panas. Kalau konveksi, nah apa konveksi? Ya, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Artinya panasnya ikut ada alat perantaranya. Contohnya apa? Ya, air mendidih wajan kita taruh di kompor.
dia akan mengikut mendidih dan panas tadi ada perantaranya. Yang ketiga, secara radiasi. Apa radiasi? Radiasi adalah cara penggunaan Ya, perpindahan panas yang terjadi tanpa melalui perantara. Langsung dia saat perantaranya. Kalau yang konduksi dengan konveksi ada. Kalau radiasi saat perantaranya, dia langsung dirasakan. Contoh, kita berdiri di lapangan, kena sinar matahari, apa yang terjadi? Panas kan? Nah, ialah contoh untuk perpindahan panas atau kalau secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain yang ibu sampaikan itu ada contoh perpindahan kalor. Selain yang ibu sebutkan. Kan di papan tulis di situ ada contoh selain yang diukur untuk perpindahan panasnya atau kalornya. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan panas secara apa Mas Sada? Ulang. Konduksi perpindahan panas melalui zat padat dengan adanya aliran dari suhu tinggi ke suhu rendah. Awalnya itu kan sama-sama tidak ada panas, karena adanya api dia di letakkannya di bawah batu bara, di bawah api, kemudian di ujungnya panas, kemudian dia mengalir ke yang suhu rendah mengakibatkan yang di ujung ke proses panas. Dia konduksi, adanya aliran. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Siti Naila, apa perpindahan konveksi? Perpindahan dengan zat perantaranya, artinya zat perantaranya itu ikut ada hantaran, dia mengenai wajan itu mengakibatkan air itu mendidih karena adanya suhunya panas ataupun tinggi, dia konveksi. Yang ketiga, radiasi. Ibu minta Sisipa, apa ya radiasi? Radiasi adalah cara perpindahan panas berjalan yang tidak membutuhkan zat perantara. Ya, perpindahan panas dengan tanpa adanya perantara, dia langsung. Contoh, ada api unggun, kita dapat isi apa yang terjadi di tangan kita. Panas kan? Jadi ialah contoh dari perpindahan panas ataupun kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai situ ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, kalau ada pertanyaan, kita membuktikan secara langsung. APK yang kita lihat yang di depan, yang contoh di depan, benar-benar terjadi adanya perpindahan panas. Silakan membuat kelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan. Alat dan bahan yang disediakan diperhatikan dulu. Tunggu arahan dari ibu. Kemudian ada
Rada. Ya, dengarkan Ibu. Untuk yang pertama kita coba perpindahan polos secara konduksi. Oke, dengan cara air Ibu masukkan di gelasnya. Kemudian nanti kita aduk-aduk apa yang terjadi pada sendoknya. Belum lah, kita buktikan dulu. Angkat dulu sendoknya. Silakan yang air diaduk. Silakan diaduk. Silakan diaduk pakai sendok. Diaduk-aduk. Dan coba diangkat sendoknya, apa yang terjadi pada sendoknya. Pegang sendoknya, kasihkan, pegang semuanya kawannya. Pegang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi panas. Oke. Ya. Udah bisa? Udah terasa panas? Oke. Yang konduksi kita lewatkan dulu. Yang kedua, konveksi. Silakan ada gelas aqua tadi yang udah Ibu bagikan. Isi air. Masukkan ke dalam gelas. Gelas dok. Dan untuk yang kedua, konveksi, kita menggunakan lilit. Karena tak pakai kompor gas payah, jadi Ibu aplikasikan pakai lilit. Kemudian gelas yang tadi udah isi air, silakan dihadapkan ke api. Oke. Kemudian lihat apa perubahan yang terjadi. Oke.
Ya. Apa yang terjadi? Coba lihat di permukaan gelasnya. Pegang. Apa yang terasa? Panas kan? Nah, karena dia udah ada perpindahan panas. Perpindahan color. Udah? Oke. Selanjutnya tanpa adanya air. Gelas kosong. Oke. Masih konveksi tanpa adanya air. Gelas kosong tadi. Oke, tanpa air kita letakkan di atas api tadi. Lihat, coba silakan. Apa yang terjadi? Terbakar kan? Oke. Ya, kalau udah menyala matikan. Ya. Nah, jadi oke. Ada. Oke. Nah, apa yang terjadi pada gelas tadi? Berulang karena perbedaannya tadi. Kenapa gelas yang ada air tanda ambil lubang, yang si A naik ambil lubang. Karena di situ ada perbedaannya, ada perpindahan panas. Kalau yang itu, yang kanan ibu, dia ada perantara atau zatnya, zat cairnya. Jadi berkurang panasnya pada gelasnya. Dia berpindah. Tapi berpindahnya ke wajan itu, ke gelasnya dengan adanya air. Jadi dia terbakar. Yang belah kere ibu, ngapa dia terbakar atau lobong pada gelasnya? Karena tidak ada zatnya, tidak ada zat cairnya, maka dia cepat terbakar. Ialah perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga, radiasi. Hidupkan lagi lilitnya. Halo? Lihat? Yang kelompok satu dilihat. Jadi untuk lilinnya bukan yang ada sumbunya. Bukan yang ada sumbunya, tapi yang di ujungnya. Perhatikan, lihat ibu. Silakan didekatkan dengan sumber api. Apa yang terjadi pada lilin yang dipegang? Apa yang terjadi?
adanya panas ataupun kalor. Jadi ialah perbedaan, perpindahan kalau secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bisa bedakan perpindahan kalau secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Bisa ya? Bisa, oke. Kalau bisa, Ibu ada tugas. Silakan dibuat kesimpulan. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan apa yang udah diamati dari awal sampai akhir tadi. Silakan. Kemudian cukup 1 lembar, kumpulkan dengan Ibu nanti di depan. Ibu balik waktu sekitar 10 menit. Dah. Semuanya udah dibuat laporannya, udah didiskusikan dengan kawan-kawannya. Oke, kalau udah semuanya silakan hasil laporannya, diskusinya kumpulkan ke depan. Baik, laporannya udah Ibu terima. Jadi Ibu ulang kembali. Untuk perpindahan kalor di situ adanya jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Ini namanya perpindahan panas. Jadi perpindahan panas atau kalor di situ kalor yang berpindah dari suhu tertinggi ke suhu yang rendah. Kemudian perpindahan panas atau kalor ada 3 macam. Apa? Konduksi, radiasi. Oke, konduksi ia perpindahan panas secara aliran. Dengan adanya aliran panas dia bisa berpindah kepada wajan tadi atau sendok tadi. Yang kedua, konveksi. Apa konveksi? Perpindahan panas secara atau melalui aliran yang ikut berpindah dengan wadah tadi ataupun zat perantara benda tadi. Contohnya air yang mendidih. Yang ketiga, radiasi. Apa radiasi? Perpindahan panas secara pancaran dengan kita mendekatkan lilin. Lilin tadi menjadi cair atau meleleh. Jadi sampai situ ada yang ditanyakan? Udah paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham di situ Ibu ada tugas. Silakan buka halaman di halaman 6. Biasanya ada PR-nya, kerjakan di rumah. Oke, udah dapat? Terakhir. Oke, minggu depan langsung dikumpulkan. Baik, karena waktu kita dia udah habis, Ibu cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diambil, pembelajarannya bisa dipahami lebih baik lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.